Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Ya, sekali-sekali kita macam sekolah lah. Macam teringat waktu SD dulu pakai ini. Iya. Iya, jadi pentingnya masalah ini biar lebih jelas ditulis. Iya. Jadi walaupun tidak dicatat tidak apa-apa. Nanti kalau untuk mengingat-ingat lagi tinggal dibuka aja YouTube-nya kan. Jadi bacaan rukun dalam sholat ada berapa? Rukun sholat ada 13. Jadi disimpulkan menjadi tiga rukun. 3 rukun. Yang rukun yang pertama yaitu rukun qalbi. Rukun yang harus dikerjakan di hati. Cuma satu saja, yaitu niat. Yang kedua rukun fi'li. Rukun fi'li adalah rukun yang berupa gerakan-gerakan. Seperti berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, duduk tahiyat akhir. Dan yang ketiga yaitu rukun qauli. Rukun qauli, rukun yang harus diucapkan dalam sholat. Ada berapa rukun yang mesti diucapkan dalam sholat? 5. Ada 5 saja. 5 saja. Jadi kalau sholat kita bacaan 5 ini cakep, bacanya udah sah. Walaupun tidak baca yang lain-lain. Jadi yang pertama, rukun yang harus diucapkan yang pertama takbiratul ihram. Jadi rukun yang diucapkan ini mesti kedengaran suara. Minimal telinga sendiri dengar dengan jelas. Bukan samar-samar, bukan bisik-bisik. Itu kan. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir. Yang keempat membaca salawat. Dan yang terakhir adalah salam yang pertama tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Yang kiri sunat saja. Nah, jadi kita mulai rukun yang pertama, takbiratul ihram. Ini berapa banyak yang tidak sah sholatnya karena takbir ihramnya dia tidak ada suaranya tuh. Atau suara ini aja, suara macam bisikan aja, Allah. Tidak jelas, hurufnya tidak jelas. Makharijul hurufnya tidak jelas. Nah, kemudian yang jelas baca Allahu Akbar, berapa banyak yang membaca salah bacaan Allahu Akbar ini. Jadi yang benar Allahu Akbar. Allah Maha Besar ya. Ini yang benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, bukan Allah langsung. Iya, kalau Allah, berarti huruf O. Banyak yang baca Allah, berarti O. Yang benar Allah. Allahu Akbar. Nah, yang bacaan yang paling parah, orang memanjangkan baknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dibaca panjang.
Akbar. Akbar. Iya. Kalau akbar pendek artinya maha besar. Akbar. Maha besar. Maha besar. Kalau akbar dibaca panjang nih. Akbar. Akbar artinya tobel. Toblun. Ini artinya bahasa kita gendang atau genderang atau tanjidor, jidor itu gendang yang besar itu tuh genderang. Iya. Jadi kalau Allah akbar berarti Allah itu parah tuh. Nah, jadi di Saudi sendiri pernah di Mekah tuh satu masjid kenceng banget Allahu Akbar, panjang gitu. Akhirnya imamnya minta tolong, Imam. Itu tadi muadzin dengar iya. Bukankah itu merubah makna akbar dibaca panjang? Oh iya betul katanya. Masya Allah, saya langsung tolong dikasih tahu, aku bilang. Anda langsung dipeluk, langsung dicium. Saking girangnya dia, Masya Allah Indonesia, antum marah kuas gitu. Bagus sekali, dia sangat ini sekali. Jadi di sana sendiri banyak memanjangkan seperti itu. Padahal artinya berubah. Jadi orang Arab sendiri yang tidak belajar bahasa Arab tidak bisa bahasa Arab. Makanya ada satu penyataan, siapa saja yang ngomong bahasa Arab dia wahu Arabi, dia adalah orang Arab. Jadi orang Arab sendiri tidak belajar bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab. Itu baca-bacaan kesalahan seperti itu, biasa aja. Iya. Kemudian sama juga baca Quran. Orang Arab sendiri yang tidak belajar tidak belajar tajwid, salah. Walaupun dia pembaca berita sekalipun bahasanya fase, tapi pas baca Quran ancer-anceran tajwidnya. Iya. Sekalipun orang Cina, orang Indonesia, orang Amerika, kalau dia belajar tajwid maka bagus, fase bacanya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Makanya Al-Qur'an berkata demikian, sungguh kami sudah mudahkan mempelajari Al-Qur'an ini, menghafalnya, kami mudahkan, tapi siapa yang mau mempelajarinya? Gitu kan? Ini salah, ini benar, ini salah. Ada lagi yang baca Allahu Akbar, hanya dia panjangkan tuh. Allahu Akbar. Iya, Akbar. Allah. Ini panjang gini, ini sama dengan Allah artinya Allah. Nah, dimudahkan jadi Allah. Al-ana wa qad asaita min qabl, ada surat itu waktu Firaun mau sadar. Al-ana, akhirnya dipanjangkan, dimudahkan supaya bacanya al-ana wa qad asaita min qabl. Sekarang kan engkau mau taubat, yang selama ini sudah banyak peringatan, tidak sadar-sadar, sekarang udah mau nyawa udah di ujung tanduk, engkau mau beriman, ditolak. Waktu Firaun sempat nimbul di permukaan laut. Jadi Allah, ini ini saja, atau artinya apakah? Iya. Jadi kalau Allah, apakah Allah? Iya. Allahumma shalli wa sallim. Itu baca salat setiap Jumat kita dengar. Iya. Tidak sadar ya. Allahumma shalli. Yang azan banyak juga. Allah. Iya. Jadi Allah langsung. Kalau Allah artinya apakah Allah?
Iya. Bahkan di Madinah ada azan di masjid yang kalau kita tidak salah dengar ya. Asyhadu alla Allah. Besarnya Allah jadi Allah. Apakah? Jadi maknanya meragukan tuh. Allahu Akbar. Apakah Allah itu Maha Besar? Tanya-tanya tuh. Mesti ada tanya. Nah, ini salah juga tuh. Salah nih. Bacaan salah. Ini salah. Nah, ini salah juga tuh. Bukan ininya, Allahnya. Allahu Akbar. Jadi ini salah juga nih. Allah, hanya yang salah panjang kan? Ada lagi yang baca Allahu Akbar. Ya ada Allah di Arab banyak tuh yang seperti itu. Allahu Akbar, wakbar. 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 Apa artinya wakbar? Orang Arab sendiri bingung. Allahu Akbar. Iya. Iya. Jadi harus jelas tuh, takbiratul ihram mesti jelas kedengaran telinga sendiri minimal. Adapun kelebihan kekerasan ya daripada tidak kedengaran, tidak apa-apa kiri kanan dengar. Allahu Akbar. Jangan sekali-sekali Allahu Akbar. Berarti Allah itu ini genderang. Allah saya kan. Nah, apa hukumnya orang baca seperti itu? Salah seperti ini, padahal maknanya berubah parah banget. Bukan cuma berubah makna, tapi berubah makna mengandung kesyirikan. Jadi dua. Pertama, dimaafkan Allah karena dia masih rajin mengaji. Selalu pengen tahu, belajar, hadir majelis taklim, senang. Allah maafkan. Nah, yang kedua, tidak sah sholatnya tuh, karena dia beramal tanpa ilmu, Nah, yang ketiga bisa murtad hukumnya. Kalau sengaja tahu begitu maknanya disengajain tidak boleh tuh. Ya, ini baru Allah Akbar. Kemudian setelah ini Al-Fatihah. Al-Fatihah kita ambil yang ini aja. Iya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Banyak juga yang baca Al-Fatihah. Al-Fatihah gitu. Iya. Teman saya namanya Hasan Ali. Berubah menjadi Kasan Ngali. Iya. Iya. Ini artinya pembuka. Pembuka. Kalau Al-Fatihah Fataka yaftiku. Fatihah artinya pembunuh. Pemusnah. Iya. Pembunuh, pemusnah, penyerang. Pemusnah. Atau iya. Iya, atau pembunuh Fataka yaftiku. Iya. Perusak semuanya tuh Al-Fatihah. Iya. Iya, jadi kalau dia wajib latihan. Kalau ada logat-logat yang gini, kalau masih tetap tidak bisa, udah yang penting jangan jadi imam. Tapi wajib latihan tuh, dilatih terus tuh. Fatihah, Iya, karena berubah maknanya sangat jauh
Iya, musnah. Iya. Kemudian dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Iya artinya kepada. Kalau iyyaka, iya kepadamu. Hanya. Karena ini apa? Sebetul karena apa yang iyyaka ada sabdunya. Iya, dibaca ditekan iyyaka. Hanya kepadamu. Iya. Banyak juga yang baca iya. Iya. Dia baca iyyaka. Iya. Enggak ditekan iyyaka na'budu wa iyyaka. Iya. Banyak yang enggak sadar itu. Seperti takbiran itu walillah ilham. Jadi iyyaka kepadamu. Kalau iyyaka iya. Kalau iya ada sabdunya kepada. Kalau iya tanpa sabdu, iya saja, maknanya dau'us samas. Iya, artinya dau'us syams. Bahasa kitanya sinar matahari. Sinar matahari, dau'us syams iya. Jadi kalau orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, sinar mataharimu yang kami sembah. Sinar mataharimu yang kami sembah. Parah maknanya. Iya. Belum lagi iya. Jadi yang benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ya, jadi jangan sampai iyyaka na'budu wa iya. Nah, itu. Berapa maknanya yang berbau syirik. Iya. Sudah. Iya. Sirat. Begitu juga sebetulnya banyak sih. Siratal mustaqim dengan ada yang baca ihdinas sirat pakai sin, sirat artinya kepiting. Saraton. Iya. Ihdinas sirat. Ya, jadi ini saja yang utamanya. Yang penting nanti dilihat teksnya kembali.
Yang lebih parah lagi itu takbiratul ihram sudah, Fatihah sudah. Yang ketiganya rukun qauli yang ketiga membaca tahiyat akhir. Nah, ini yang banyak sekali kesalahannya. Ndak kiai, ndak ulama, ndak anak TK. Iya. Karena kita dari dulu diajarkan seperti itu. Salah. Diajarkan salah, hafalan itu mendarah daging. Walaupun dia sudah besar, sudah jadi qari'ah, tetap aja salah baca tahiyat akhir itu. Jadi tidak sedikit yang baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut. Udah berapa 5 kesalahan tuh? Iya. Jadi at-tahiyat Ada juga yang haknya disabdakan at-tahiyatul. Salah tuh satu tuh, satunya pendek at-tahi, dia baca at-tahiyatul, yang harusnya ada sabdunya dia hilangkan at-tahiyatul. Jadi yang benar at-tahiyatul. Mubarakatus salawat. Tayyibah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tidak sedikit yang baca thayyibatu lillah, dia hilangkan sabdunya nih. Thayyibah ya thayyibah. Nyanyian itu. Thayyibah ini apa? Kota Madinah. Allah menamai kota Madinah dengan Thayyibah. Makanya kalau dikatakan Thayyibatut Thayyibah, kota Madinah. Thayyibah ini Thayyibah kota Madinah, Thayyibah yang suci. Thayyibatut Thayyibah. Jadi banyak yang baca Thayyibatu lillah. Lahnya enggak kedengaran tuh haknya Thayyibatu lillah. Tayyibah. Oh iya tayyibatu. Tayyibatu lillah. Tayyibah. Jelaskan. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Hanya mesti kedengaran lillah. Iya. Assalamu alaika. Assalamu alaika. Kayaknya pendek, banyak yang memanjangkan ini. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Nya juga pendek dipanjangin. Jadi yang pendek yang mana? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu pendek. Wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi yang benar kanya pendek. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alayna. Assalamu alayna. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ini, nah ini yang banyak masalah nih. Asyhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak yang memanjangkan nih. Wa ashhadu anna Muhammadar. Anna, kalau anna panjang kami. Aku bersaksi bahwasanya kami adalah Nabi Muhammad kata Allah. Jadi wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanya pendek. Anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ini selawat Nabi yang pakai Sayyidina, enggak pakai Sayyidina, jangan dipermasalahkan ya. Iya, semua ada dalilnya, ada ininya. Iya. Karena di sini mayoritas pakai Sayyidina, kita tulis pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Linya pendek. Banyak yang memanjangkan ini. Allahumma sholli, manya dipanjangkan, linya dipanjangkan, dua kesalahan sudah. Jadi yang benar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi dal juga banyak yang tak pakai qalqalah tuh, Muhammad. Jadi yang benar Muhammad. Iya. Kalau tidak pakai qalqalah jadi mirip huruf ta. Jadi kayak gini nih. Muhammad. Makanya kita wajib membaca qalqalah itu dengan qalqalah. Kalau tanpa qalqalah dia samar dengan huruf yang lain. Qul huwallahu ahad. Qalqalah. Tapi kalau misalnya dia baca qul huwallahu ahad, berarti huruf ta. Merubah huruf, kesalahan besar merubah huruf dalam Al-Quran tuh. Jadi apalagi udah tahlilan rame-rame, sudah bacanya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Enggak boleh. Mendingan enggak usah baca Quran dah kalau daripada dosa.
Nah, jadi mesti qul huwallahu ahad, Allahus samad. Begitu. Harus begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah satu sampai sini aja. Kama sallaita ala Ibrahim. Itu sunat saja. Sampai sini, sampai salawat kepada Nabi dan keluarganya. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya, sampai sini udah. Assalamualaikum. Udah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung loncat kabur. Karena bau masakan gosong. Iya. Jadi jangan kamu sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah disambung lagi. Iya, sah. Jadi salam yang pertama saja tuh wajib tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kiri sunat. Iya. Jadi kalau sudah kiri kanan sudah tuh. Niat sampai situ aja. Jangan sambil berdiri sambil loncat. Waalaikumsalam. Lagi jangan. Jadi terus nih sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Bud. Friend katanya. Nah udah. Jangan sudah satu. Jangan sambung kiri. Kalau sambung kiri, assalamualaikum, berarti batal salatnya tuh. Berarti dia niat sampai ini, sampai salam yang kedua. Jadi kalau udah salam yang itu udah mau batalin udah tuh. Jangan sambung lagi yang kiri, jangan. Itu ya. Kemudian rukun yang terakhir, ini bacaan tahiyat, ini bacaan salawat. Rukun qauli yang keempat, rukun qauli yang kelima, memberi salam. Yang pertama, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sampai sini dong. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi batas kum itu. Kalau mau singkat pun assalamualaikum sah. Iya. Jadi kalau udah nahan lagi assalamualaikum burd. Sah tuh. Jangan sambung warahmatullahi. Kalau dia assalamualaikum Fred katanya dia sambung warahmatullahi, batal salatnya tuh. Berarti masih warahmatullahi itu masih sambungan salat tuh. Iya. Assalamualaikum udah langsung niat sampai di situ. Salatnya berakhir sampai assalamualaikum. Tapi yang sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Jangan sampai wabarakatuh. Sampai wabarakatuh cuma salat ini ya, salat apa? Salat jenazah. Kalau salat jenazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salat fardu, salat yang lain assalamualaikum warahmatullahi. Cukup segitu. Kalau mau pendek assalamualaikum udah sah. Iya. Iya, dalam keadaan darurat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum saja. Assalamualaikum langsung. Banyak yang salah baca assalamualaikum. Mereka baca apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam aja tuh, enggak ada asnya. Dia baca salam aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi assalamualaikum aja tuh. Enggak pakai alif lamnya, dia buang. Alif lamnya dia korupsi. Iya. Dia assalamualaikum aja. Saking bakhilnya. Iya.
Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullah. Itu ya. Ya, ini walaupun ibu-ibu sudah tahu masalah ini, tidak apa-apa. Mungkin suami kita, anak kita yang belum tahu mesti kita sampein tuh. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Dari presiden sampai RT, sampai bahkan diri seorang, dia pemimpin atas dirinya tuh. Akan ditanya matanya digunakan untuk apa, telinganya, pikirannya, usianya. Seorang ibu bertanggung jawab atas anak-anaknya, pendidikan anaknya. Bapak bertanggung jawab atas keluarganya. Jadi kewajiban kita. Jadi kalau anak-anak kita dicek bacaannya tuh, kalau masih salah unjukin teksnya. Baca seperti ini. Iya. Soalnya Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Jadi kita salat ngikutin orang yang ngikutin Nabi. Jadi salat Nabi tidak pernah baca yang kayak tadi tuh at-tahiyatul. Dia bacanya benar, cakep. Panjang pendeknya, sabdunya, tasdidnya. Nah, jadi yang kita pelajari ini kalau ilmunya itu benar, nah itu berarti ada sanadnya tuh nyambung ke Nabi. Kalau ilmunya nyimpang, berarti tidak ada sanadnya tuh. Pasti putus sanadnya tuh. Tidak sampai ke Nabi tuh. Macam ajaran Panji Gumilang. Nah, itu kan. Iya. Udah jelas Bu, itunya Bu, jangan ini bertele-tele. Lihat dari ucapannya itu udah jelas banget tuh. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Semuanya dari murid-muridnya tuh. Santri-santrinya begitu semua karena didoktrin kayak gitu. Dalam darah daging. Cuma itulah kita bertele-tele kalau udah rusaknya parah baru diproses. Itu pun lambat tuh. Itu yang menggandakan uang tuh. Uang bergunung-gunung tuh. Itu berapa tahun yang lalu udah nyebar itu video. Sudah banyak yang korban baru diproses. First travel dari pertama tuh kalau mereka cegah harga nggak masuk akal nih, nanti banyak yang korban nih, dicegah dari awal sebelum ini. Sudah banyak yang korban, baru itu pun disita. Iya, itulah. Kita udah tinggal 10 menit lagi ya. Baca ya. Ikutkan ya nanti setelah baca ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Iya. Jadi apa susahnya? Artinya kalau mau belajar sekali dua kali udah bisa tuh. Tapi kalau enggak belajar ya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun salat tahiyatnya saja salah-salah tuh. Iya. Iya, lebih susah kita mempelajari ini nih. Komputer, bahasa Inggris, matematika, gitu kan? Mudah sekali. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang tanya? Ibu, silakan Ibu, silakan. Kan berkaitan dengan tajwid ya. Iya. Itu kalau di sholawatan itu iya. ada nggak sesuai gitu? Iya. Nyari artinya tuh. Yang selawat memanjangkan yang pendek Iya. Jadi itu kalau bukan Al-Qur'an, bukan bacaan salat, bukan bacaan Quran, bukan bacaan salat, kalau artinya itu tidak merubah arti yang parah, itu boleh-boleh saja. Tidak ada masalah tuh, tidak dosa tuh. Bacaan selawat seperti nasid itu ya. Selagi itu tidak membawa perubahan ini, tidak masalah tuh. Iya. Asal itu bukan bacaan salat. Ini kenapa kita baca tahiyat akhir, baca salam, baca salawat mesti pakai tajwid sesuai ini. Ada kol-kolannya karena ini bacaan dalam salat. Bacaan dalam salat. Jadi dia mesti benar tuh. Iya. Kalau alai kan ada ali itu baru berarti kan? Iya. Ali, iya. Berarti. Ali sama alai. Alai, ya itu cuma logat aja itu enggak apa-apa. Itu bukan Quran. Ali, bukan alai. Bukan Quran, bukan bacaan salat Berubah. Ali. Main arti kalau ali mah. Ali. Iya, kalau iya seperti iya. Wabarik ali gitu katanya. Ali. Benar kan wabarik alai. Iya, itu enggak, lebih kurang aja deh. Bukan ini, bukan Quran, bukan ini. Bukan bacaan ini, bukan salat deh. Iya, tapi yang bagusnya ya yang benar ya. Alaihi wabarik alaihi iya. Ala wasallam itu enggak boleh. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Iya, untung itu bukan bacaan salat itu aja tuh. Iya. Apa? Ada lagi? Iya. Wow, udah. Iya. Iya, jadi itu dia ndak sampai berdosa Iya, pertama itu ndak merubah arti yang ini. Kemudian itu bukan bacaan salat, bukan Quran. Jadi ndak apa-apa. Misalnya kita baca hadis salah-salah ndak bagi tajwid ndak masalah. Iya, ngomong bahasa Arab hari-hari ya. Iya. Tapi yang anak contohin tadi Allah. Itu merubah arti itu walaupun ini iya. Iya.
Muhammad jadi Mamat. Mamat artinya mati tuh. Mamat artinya mati. Mamat dipanggil Mamat, artinya mati. Mamat. Iya. Iya, Mamat itu Mamat. Allah. Mamat. Apalagi yang kira-kira ini? Iya. Jadi utlubul ilma minal mahad ilal lahad. Tuntutlah ilmu sampai mati. Jadi mempelajari seperti ini ya, Al-Quran, hadis sampai kapan aja. Tidak ada istilah pensiun untuk menuntut ilmu ya. Jadi kalau ada kiai, ulama, profesor, mentang-mentang udah profesor, nggak mau belajar lagi, salah tuh. Tetap belajar, telah lagi. Iya, kita udah ngerti hadis nih, belum belajar, pelajarin bahasa Arab. Kalau yang lainnya sudah ini ya, pelajarin. Bukti kita cinta. Iya. Nanti ditanya oleh Allah SWT, kamu pelajarin bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Inggris. Kamu kuasai semua, tapi bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa ahli sorga orang nggak mau bahasa Arab tuh. Ahli kubur tanya jawab dengan malaikat dengan bahasa Arab. Tapi banyak orang tidak peduli dengan bahasa Arab. Iya. Jadi yang penting belajar aja, bisa ndak bisa itu urusan. Yang Allah nilai usaha kita. Usaha kita. Iya, kemudian yang Syekh itu dari ulama besar, dia termasuk ulama internasional, Syekh Profesor Dr. Hafiz Abdurrahman itu. Dia kemarin singkat tapi luar biasa tuh. Dia tiap pagi, tiap bangun tidur ataupun habis sholat subuh, jangan lupa berniat katanya. Ya Allah, aku berniat hari ini untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan semua maksiat ya Allah. Nah, seharian itu setiap maksiat yang dia tinggalkan dapat pahala tuh. Sehari itu dia tidak melihat yang haram, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak menggunjing, semuanya dihitung pahala. Kalau tidak ada pahala. Hari ini kita taat nih, tidak ada maksiat yang kita lakukan. Mana ada kita lihat film porno, dihitung pahala tuh, pahala meninggalkan ini, pahala semua. Kita tidur, kita niat tuh, sepanjang tidur dihitung pahala semua. Karena kita niat untuk menjaga kesehatan, supaya bangun awal, sehat, bisa berbuat baik, bisa menuntut ilmu, bisa berdakwah. Nah, makanya katanya di sorga nanti orang yang sudah masuk sorga pun, mereka menyesal. Menyesal ada menit-menit yang tidak bernilai ibadah, tidak berzikir kepada Allah SWT. Artinya dengan niat tadi semuanya dihitung pahala tuh. Tidak mungkin kita berzikir tidak putus-putus tuh, apalagi zikir lidah. Tidak mungkin kita tidur tidak bisa berzikir. Tapi dengan itu tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi bagaimana caranya? Berniat. Apapun yang kita lakukan niat. Mau tidur niat, mau masak niat, mau pergi pengajian niat. Ini kalau ibu datang pengajian ini niatnya untuk menghilangkan kebodohan supaya ibadah kita benar, niat dakwah, dapat pahala dakwah tuh. Nah, kalau ada yang niru, amal jariah. Dakwah bilhal, seolah-olah kita ngomong, wah ya orang-orang kampung, mari semua ngaji. Cuma kita tidak dengan suara, kita dengan praktek langsung tuh. Kalau niatnya dari rumah untuk dakwah, dapat pahala dakwah, pahala ngaji. Kalau ada yang niru perbuatan dia, maka amal jariah. Apa saja, mau makan supaya sehat, kuat, bisa berbuat baik, bisa beramal, dihitung pahala semua ya, dihitung pahala. I'tikaf selama berada dalamnya dikasih pahala i'tikaf. Kalau tidak dapat pahala i'tikaf. Jadi suatu perbuatan jadi ibadah ataupun tidak tergantung niatnya. Kebiasaan hari-hari dengan ibadah, dengan niat dia jadi ibadah. Namun ibadah tanpa niat sia-sia. Tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah SWT.
orang umroh ke Madinah tuh, tidak ada kaitan dengan umroh tuh, ziarah Nabi. Tidak niat, ikut-ikutan saja, tidak dapat nilai apa-apa. Walaupun dia banyak, hartanya habis, waktunya korban, susah payah kan. Jadi dia nekankan niat, masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Cukup sampai di sini. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ij'alna hadina muhtadin ghairu dhallin wala mudillin. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ashabil huquqi 'alaina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.